YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil aradi was samawat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi 'afwihi tughfarudz dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurubat wa bi lutfihi tustarul 'uyubu waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dalam mimbar yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Hari ini hari yang mulia, hari Jumat. Mari kita lakukan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada beliau sebagaimana sabdanya, aktsirus salata alayya yaumal jumu'ah. Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawat yang kalian sampaikan kepadaku akan Allah berikan, akan Allah sampaikan kepadaku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hal tersebut terjadi? Bukankah manusia ketika telah meninggal dunia maka jasadnya dimakan oleh tanah? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah dan rayap. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada sunnah yang lain dianjurkan memperbanyak atau membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, di malam Jumat, dan juga banyak berdoa kepada Allah di hari Jumat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qaimun yusalli. Tidaklah seorang muslim pada hari Jumat, pada hari atau momentum Jumat tersebut, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang paling kuat dari hadis tersebut, momentum diijabahnya doa ada ketika ba'da salat asar sampai menjelang waktu maghrib. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Agama kita, agama Islam adalah agama kasih sayang yang penuh dengan rahmat dan juga penuh dengan persatuan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in fa'alu dzalika asammu minna dima'ahum wa amwalahum. Jika seandainya seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian dia melaksanakan salat, membayar zakat, maka haram darinya kita tumpahkan darah mereka, kemudian harta mereka dizalimi, kemudian kehormatan mereka. Sehingga ketika seseorang mengucapkan syahadat, melaksanakan salat, membayar zakat, dia adalah seorang muslim. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sesama muslim sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah
wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala imanuhu. Siapa yang dia mencintai karena Allah, siapa yang dia marah karena Allah, siapa yang dia memberi karena Allah, menolak karena Allah, maka telah sempurna keimanan orang tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam kasih sayang seperti satu badan yang jika seandainya ada satu anggota badan merasakan sakit, maka seluruh anggota badan yang lainnya merasakan sakit pula. Bisa dia begadang karena sakit tersebut atau bisa dia panas karena sakit tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim itu bersaudara. Kecintaan karena Allah memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana golongan tersebut akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan dan setiap kita akan merasakan tersebut. Ketika matahari dekat sejarak 1 mil, ada orang yang banjir dengan keringat mereka, ada orang yang tenggelam dengan keringat mereka, ada orang yang keringat mereka sampai pusar mereka, sampai lutut mereka, sampai mata kaki mereka sesuai dengan amalannya masing-masing. Tetapi di tengah-tengah dahsyatnya hari tersebut ada 7 golongan yang Allah berikan naungan, Allah berikan perlindungan dari panasnya matahari tersebut. Dan salah satu naungan untuk orang-orang yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, rajulani, 2 orang yang tahabba fillah, mencintai karena Allah, bersatu di atas kecintaan kepada Allah dan juga berpisah karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang laki-laki berkunjung dari tempat yang jauh ke negeri yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang menjelma menjadi manusia. Ketika muslim tersebut berjalan, di tengah jalan malaikat tersebut yang menjelma menjadi manusia pun akhirnya ngobrol dengan muslim tersebut. Kemudian dia bertanya, "Aina turid? Kemana engkau hendak pergi?" Dia mengatakan, "Uridu akhan fi hadhil qaryah." Aku ingin berkunjung ke rumah saudaraku sesama muslim di negeri ini, di kampung ini. Kemudian malaikat tersebut bertanya, "Kenapa engkau repot-repot jauh-jauh dari tempatmu itu, dari negerimu itu? Apakah orang tersebut punya hutang sehingga engkau berkunjung ke rumahnya ingin menagih hutangmu?" Dia mengatakan tidak. "Apakah orang tersebut pernah punya hutang jasa sehingga engkau sekarang meminta bantuan sebagaimana dia telah memiliki jasa ataupun juga memiliki hutang jasa kepadamu?" Dia mengatakan tidak. Akan tetapi illa annani uhibbuhu fillah, akan tetapi aku berkunjung ke rumah saudara sesama muslimku tersebut, temanku tersebut, karena kecintaanku kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut mengatakan, ahabbaqallahu alladzi ahbabtahu fi, semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam hadis yang lain, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang wanita ini sholat malamnya rajin, sedekahnya rajin, kemudian juga puasa sunnahnya juga rajin. Illa annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha." Akan tetapi wanita tersebut menyakiti muslimah yang lain, menyakiti tetangga yang lain dengan lisannya yang suka memfitnah, menggibah dan lain sebagainya. Apakah wanita yang seperti ini, yang amalan ibadahnya banyak akan tetapi menyakiti muslim yang lain, dia masuk ke dalam surga? Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, la hiya finnar, tidak, orang yang seperti itu kedudukannya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW ketika berceramah dalam khutbah wada' beliau
beliau mengatakan kepada 100.000 sahabat yang ikut haji bersama beliau. Ketika itu beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram untuk ditumpahkan, haram untuk dizalimi, haram untuk dijatuhkan, seperti haramnya hari ini dan haramnya bulan ini dan haramnya tempat ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis-hadis yang saya bacakan tadi menunjukkan bagaimana luar biasanya kehormatan seorang muslim dan juga bagaimana ukhuwah Islamiyah dalam agama kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika misalkan di dalam kita sesama muslim ada perbedaan pendapat, artinya pendapat yang berbeda, perselisihan pendapat, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Jika seandainya kita ini bersaudara, kita ini muslim, semua yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia melaksanakan salat, membayar zakat, kita ini bersaudara. Akan tetapi di tengah-tengah hubungan sosial tersebut, jika seandainya ada perbedaan paham, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikanlah hal tersebut kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW, dan kembalikan kepada pemahaman salaful ummah. Jika seandainya kalian beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan dengan cara tersebut, cara yang baik dan juga akibatnya akan menjadi akibat yang baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada Rabbmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Sehingga dua hadis ini kita harus pegang dalam perbedaan pendapat kita. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan sesungguhnya perbedaan pendapat itu ada dalam beberapa hal. Pertama, dalam hukum, dalam cara beribadah. Maka cara beribadah kita akan dapatkan perbedaan pendapat yang banyak dari zaman dahulu, dari zaman Rasulullah, dari zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Salah satu contohnya misalkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Wahai para sahabat, tidak boleh kalian melaksanakan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka para sahabat pun berangkat ketika itu. Di tengah jalan dikumandangkan azan. Satu sahabat atau kelompok sahabat, salah satunya mengambil kesimpulan tidak boleh kita salat asar meskipun sudah azan kecuali di Bani Quraidah. Kemudian sahabat yang lain mengatakan tidak, ini sudah azan. Waktu yang utama melaksanakan salat adalah di awal waktunya. Maksud Nabi itu adalah supaya kiasan, sindiran kepada kita supaya kita buru-buru ke Bani Quraidah. Maka satu kelompok salat dan kelompok yang lain salatnya nanti ketika di Bani Quraidah. Ketika Rasulullah SAW menyusul pasukan tersebut dan Rasulullah mendengar cerita tersebut, Rasulullah tidak membenarkan yang A dan tidak menyalahkan yang B. Beliau mendiamkan perbedaan pendapat para sahabat tersebut. Sehingga para ulama mengatakan dalam permasalahan hukum, dalam permasalahan praktek ibadah akan kita dapatkan perbedaan pendapat. Akan tetapi perlu dipahami satu hal. Jika seandainya perbedaan tersebut didasari dari hadis yang sahih, akan tetapi ijtihad para ulama berbeda dalam mengambil kesimpulan hadis tersebut, maka perbedaan tersebut adalah perbedaan yang kita terima, toleransi. Akan tetapi jika seandainya ada perbedaan pendapat, yang satu pendapatnya hadisnya kuat, kemudian yang satu perbedaan pendapat hadisnya lemah atau bahkan palsu,
Yang memiliki hadis lemah harus menasehati dengan hikmah dan kebijaksanaan. Yang hadisnya lemah harus menerima bahwa hadis yang dipegangnya itu lemah. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika benar hadis tersebut, sahih hadis tersebut, maka itu adalah madhabku, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga perbedaan pendapat, jika seandainya berada dalam praktek-praktek ibadah, muamalah, dalam hal seperti itu, maka dari dahulu sudah ada. Maka kita harus legowo dalam menerima perbedaan pendapat tersebut. Akan tetapi jika seandainya perbedaan pendapat itu ada dalam usul fondasi kita, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah SAW dan sebagainya, maka tidak ada toleransi dalam perbedaan pendapat tersebut. Akan tetapi serulah mereka kepada Allah dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ada seorang yang berkata kepada Harun ar-Rasyid, seorang khalifah. Dia mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, wahai Harun ar-Rasyid, izinkan saya menasehatimu dengan cukup keras. Bolehkah seperti itu? Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya engkau tidak lebih baik daripada Musa dan Harun. Dan aku tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Sedangkan Allah ketika mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun, Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, berdakwahlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, perkataan yang baik. Engkau tidak lebih baik daripada Musa dan Harun, dan aku tidak lebih jahat daripada Fir'aun, sehingga aku tidak menerima nasihat-nasihat yang keras seperti itu. Maka itulah beberapa hal yang perlu kita ingat. Satu hal, kita ini bersaudara. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kepada seseorang, beliau mengatakan, bukankah kita bersaudara meskipun kita berbeda dalam satu pandangan? Maka jangan sampai karena berbeda pandangan kita pun menjadi berpecah belah, dan na'udzubillahi min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajiruka minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.